Oke, kesan pertama sebelum bertugas di JB, sebelum saya jawab, saya minta maaf dulu karena saya merokok. Kok masa kini? Udah, ini penampilan saya, penampilan orisinil saya nggak akan buat-buat. Kalau saya perokok berat ya saya rokok dengan segala konsekuensinya. Ini salah satu ciri khas pendidikan karakter pilihan bebas. Kalau saya memilih merokok ya saya tahu konsekuensi penyakit ya, dan ini akan saya terima. Nah, kembali ke pertanyaan pertama tadi, kesan pertama sebelum masuk JB saya nggak punya kesan karena saya belum kenal JB itu apa, detil itu seperti apa saya belum pernah tahu. Yang penting satu hal yang saya dalami, saya hayati adalah bahwa saya akan mendampingi anak-anak muda, mendampingi, bukan sekedar mengajar. Mengajar ini kan hanya memberikan instruksi di kelas, tapi kalau mendampingi dan mendidik ini membawa supaya anak-anak memiliki nilai-nilai luhur berdasarkan pendidikan karakter di itu. Saya pikir yang pertama begini, tugas saya ini sebagai pamong. Pamong ini kan sebetulnya pusat dari pendidikan karakter di sebuah sekolah. Dinamika siswa dan guru ini sebetulnya sangat tergantung pada pamongnya. Maka di kolese-kolese Serikat Yesus kayak Canisius, Loyola, dan De Brito atau yang lain, Gonzaga dan yang lain-lain, kepala sekolah mulai awam, tapi pamong harus Jesuit. Karena nilai-nilai kasihan ini sebetulnya mengalir dari pamongnya, walaupun dari setiap guru diharapkan, tapi pusatnya diharapkan mengalir dari pamong. Maka saya pikir sebagai pamong yang utama adalah kehadiran 100% di tengah siswanya. Saya tidak akan bisa membimbing siswa, mendidik siswa berdasarkan karakternya kalau saya tidak mengenal secara pribadi satu persatu siswa. Maka tugas saya pertama saat saya masuk di itu, pertama ini ada 750 anak laki-laki. Bagaimana saya bisa mengenal secara pribadi satu persatu siswa sebanyak 750 ini. Maka pendidikannya nanti bisa bersifat kurang personalis berdasarkan situasi dan kondisi si anak yang bersangkutan, jadi nggak bersifat massal. Kalau bersifat massal saya pikir itu bukan tantangan ya. Ini bagaimana membawa si anak ini sampai pada potensi pribadinya. Dan karena pamong di De Brito juga berkaitan dengan kedisiplinan, maka bagaimana mendidik anak untuk disiplin berdasarkan karakter dan situasi kondisi keluarga dan pribadinya. Kayak misalkan begini, kalau ada dua anak yang terlambat ya, satu dari keluarga miskin, satu dari keluarga kaya, kalau hukumannya sama lalu tidak berciri kurang personalis dan tidak bersifat mendidik. Kalau misalkan dua-duanya saya hukum untuk ngepel, lah kalau yang miskin udah biasa ngepel, tidak mendidik apapun bagi mereka. Tapi bagaimana dengan yang kaya? Bukan berarti ini untuk membedakan kaya miskin, tidak. Ini hanya sebuah contoh bagaimana membedakan dan mengenali siswa satu persatu berdasarkan karakter pribadinya dan berdasarkan latar belakang keluarganya. Ini tugas saya sebagai pamong untuk mempelajari 750 anak ini, sehingga treatment perlakuan yang saya berikan itu betul-betul mengena pada kehidupan si anak. Untuk saya senang sih berada di tengah anak-anak, di tengah siswa. Ini nomor satu dan ini modal besar untuk saya. Maka sebisa mungkin saya tidak minta izin untuk meninggalkan sekolah, karena bagi saya pendampingan siswa pada saat saya ditugaskan sebagai pamong ini menjadi hal yang utama, bukan hal yang lain. Nah, saya punya pandangan lain. Kalau dalam kelas ada satu anak, satu siswa yang menjadi troublemaker, menjadi pengacau, dan dia bisa mempengaruhi teman-teman yang lain untuk ikut membuat ulah bersama dia, berarti ini anak hebat. Dia punya potensi leadership, dia punya potensi kepemimpinan. Artinya
dia punya cara sedemikian rupa sehingga bisa mengajak teman-temannya untuk ikut bersama dia. Ini kualitas seorang pemimpin. Bukan sebaliknya, bahwa anak ini troublemaker lalu anak ini dikeluarkan, atau anak ini lalu dibenci dan lain-lain. Salah besar. Justru potensi kepemimpinan itu kan bagaimana sih seseorang bisa mempengaruhi sesamanya untuk mengikuti cara pandang dia. Ini leadership yang sejati. Maka bagaimana mendidik dia supaya potensi leadershipnya tidak hilang, hanya diarahkan. Yang penting dilihat baik, dilihat nggak pernah konflik, dilihat anak yang alim. Untuk saya nggak ada gunanya, mereka hanya berusaha bagaimana caranya mempertahankan zona nyaman dalam hidupnya. Artinya siswa lalu berada dalam dirinya sendiri. Itu bukan untuk melayani sesama, maka mentor others harus selalu dimaknai dengan baik, dimaknai secara mendalam. Sebagai contoh misalnya begini, saya ingat waktu di kelas IPA, kelas 3, kalau nggak salah kakak kelas, dalam satu kelas anak-anak yang juara kelas, saya akan tahan rapotnya, yang juara 1, juara 2. Lalu saya lihat di kelasnya banyak yang naik apa enggak. Kalau ada lebih dari 2 anak tidak naik di kelasnya, saya akan beri surat peringatan untuk juara kelasnya. Dan mereka pasti komplain, ngajak orang tuanya untuk datang ke JB dan komplain, anak saya juara 1 kok malah dapat surat peringatan. Maka jawabannya sebetulnya simpel, karena anak bapak baru pandai cukup untuk dirinya sendiri, bukan untuk teman sesamanya, bukan untuk sesama teman-temannya. Menurut saya menarik. Dan pendidikan JB tidak boleh menghasilkan anak-anak yang anak-anak yang terkungkung oleh kebutuhan pribadinya, hanya melayani diri sendiri. Kamu boleh pintar untuk diri sendiri buat apa? Tapi bagaimana kamu pandai di kelas, tapi juga mengajak teman-temanmu untuk bisa pandai. Maka kesulitannya nanti selalu komplainnya, anak-anak teman-teman saya diajak belajar sulit, nggak ada yang mau lah. Ini namanya nangani manusia sulit. Kalau mau gampang kita nangani bebek, tuh disuruh kesini ikut, arah ke sana ikut. Tapi kan tantangannya bagaimana kepandaianmu kamu gunakan untuk semakin banyak orang. Ya, yang pertama jelas bagaimana para siswa ini bukan hanya sekedar bersekolah mengejar pengetahuan secara kognitif. Kalau kamu ingin pintar secara kognitif, nggak perlu sekolah lama-lama. Setiap hari ikut bimbingan belajar, pasti pintar. Nah, tapi tantangannya bagaimana anak-anak ini bisa pintar, tapi punya karakter yang kuat, karakter yang bisa berguna bagi sesamanya. Maka yang saya terapkan di JB ini selalu ada juga konsekuensi yang bersifat sosial, supaya kamu sadar bahwa sekolahnya bukan untuk kamu pribadi, tapi bagaimana mengembangkan pribadimu supaya bermakna bagi teman-temanmu yang lain. Ini yang paling penting. Yang kedua, bagaimana mendampingi siswa, bukan mengajar, tapi mendampingi siswa supaya dia bukan hanya pandai di kognitif, tapi juga punya di sisi afektifnya. Lalu yang ketiga, siswa tahu betul bahwa segala tindakannya dilakukan secara bebas dengan mengetahui konsekuensinya. Segala sesuatu kamu tentukan dengan pilihan bebas. Tidak ada paksaan. Konsekuensi selalu mengikat. Nah, pemberian konsekuensi ini yang harus bersifat kurang personalis. Pendidikan harus bersifat individual, bukan massal. Pendampingan bersifat individual, bukan massal, sehingga siswa JB ini betul-betul punya karakter yang kuat, bukan hanya sekedar pandai.
saya pikir parameternya bukan soal berhasil atau gagal, tapi bagaimana saya sebagai seorang pamong menyediakan diri 100% untuk pendampingan itu yang nomor satu. Maka saya lihat waktu saya pertama datang, live-in-nya ini masih live-in di pedesaan. Ini salah satu hal konkret ya, live-in di pedesaan. Live-in di pedesaan itu memang baik dan bagus untuk dipublikasi ya. Seolah-olah sekolah kita ini merangkul orang-orang miskin. Bagaimana anak-anak hidup di desa, bullshit, membohong semua. Kenapa? Karena live-in pertama-tama program ini bukan untuk diekspos demi nama baik sekolah, tapi pertama-tama ditujukan untuk pengembangan karakter siswanya. Sekarang kita lihat di desa. Desa ini apa kita pernah sadar? Justru budaya desa ini berlawanan dengan konsep pendidikan IJB. Hidup Trito. Desa ada budaya agraris. Agraris ini artinya begini, orang duduk santai, ngopi, ngerokok, begadangan, nunggu panenan datang ya, tanpa pernah bisa melakukan apapun kecuali nunggu panenan. Ini budaya agraris, dan ini tidak boleh terjadi pada anak muda kita. Anak muda kita harus aktif, inovatif, bukan menunggu. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak pernah live-in di desa itu menghasilkan pribadi-pribadi yang sederhana atau betul-betul bisa menghayati kemiskinan. Bohong. Karena pada saat kamu datang ke desa, kamu justru jadi raja. Nggak boleh kerja, nggak boleh ini, nggak boleh itu, hanya dikasih makan, kasih minum, enak, tidur, tunggu live-in selesai, pulang. Foto sana, foto sini, selfie, dan lain-lain. Pendidikan apa yang ada? Pernah suatu hari waktu JB masih live-in di desa, saya datang ke salah satu desa ya. Pertama saya datang, saya lewat satu jalan di desa, saya berhenti di rumah jelek, rumah yang paling miskin. Saya berhenti, saya tanya anak-anak saya di mana. Oh itu Pak, tadi dijemput temennya. Oke, terima kasih. Saya datang ke rumah selanjutnya yang juga miskin, saya tanya anak-anak saya di mana. Tadi dijemput temennya. Oke, saya tahu. Maka saya nggak bertanya lagi, saya cari rumah paling bagus di desa itu, dan semua kumpul di rumah bagus itu, termasuk guru-guru pendampingnya. Apa ini live-in? Bohong, bullshit. Memang live-in di desa ini kesannya menarik dan mudah untuk pamongnya. Kita tinggal datang ke desa, cari keluarga-keluarga Katolik, titipkan anak-anak saya di keluarga Katolik, selesai. Bayar berapa? Selesai. Guru dan pamongnya bisa tidur enak, nama sekolah bagus. Bukan itu tujuan live-in di JB, maka saya rubah total sebagai live-in sosial. Bagaimana anak-anak ini betul hidup di tengah budaya yang miskin dan keras. Keras artinya perlu perjuangan. Maka saya taruh di Teluk Gong, di Bantar Gebang, di tempat-tempat sampah, di mana orang harus bekerja untuk mencari duit, mencari uang. Ini baru kehidupannya apa adanya. Di situ nggak ada manipulasi, nggak ada orang diminta kamu tenang-tenang, nggak bisa, semua harus kerja. Tapi ingat, sebelum saya menempatkan kamu di sana, saya udah pernah lebih dahulu di sebuah tempat itu. Jadi saya tahu pergulatan apa, anak-anak bakal dapat pendidikan dan pendampingan seperti apa. Saya tahu semua karena saya pernah ada di tempat-tempat itu dan saya kenal orang-orangnya. Nah, ini yang mau dibidik, bagaimana siswa kita punya karakter yang betul-betul karakter yang humanis, penuh keberpihakan pada sesama, terutama mereka yang kurang beruntung. Lalu bagaimana bisa menghayati ini dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebetulnya saat live-in sosial ini pertama diterapkan, memang kendalanya banyak. Berapa orang tua bawa lawyer untuk mengadili saya, itu, dan saya nggak pernah mundur, saya hadapi semuanya. Karena saya tahu ini akan sangat bermakna bagi kehidupan anak-anak muda ini. Pernah suatu hari
saya diteror. Tiap malam saya diteror HP saya oleh orang tua. Dibilang mutu bapak, pengadilan dan lain-lain. Dan memang menyelenggarakan living sosial ini kan tidak mudah. Saya harus pergi ke Jakarta, saya harus pergi ke Bandung, saya harus pergi ke Malang. Semua saya datangi satu persatu. Nggak ada waktu istirahat. Karena saya harus memastikan bahwa anak saya betul-betul kerja. Anak saya betul-betul terlibat. Tidak boleh dapat privilege khusus. Kayak misalkan, saya pernah mendampingi secara khusus 13 anak yang dinilai oleh pihak sekolah sebagai troublemaker. Saya bawa mereka ke panti cacat ganda, di mana mereka harus bersentuhan langsung sama anak-anak cacat ganda ini. Mereka harus mandiin, mereka harus bersihin tinja-tinjanya dan lain-lain. Artinya sentuhan ini lebih penting, dan sentuhan ini lebih membawa makna pada kehidupan mereka, bukan soal pengetahuan. Kenapa? Karena saat kita berhadapan dengan anak cacat ganda yang pup di mana-mana, itu ada jijik. Nah, ini tantangan kita, bagaimana siswa JB ini punya karakter yang dibangun sedemikian rupa, dididik sedemikian rupa sehingga mereka mampu menembus tapal batas mereka. Yang disebut tapal batas ini, tapal batas kemampuanmu sebagai seorang manusia, tapal batas zona nyaman. Kalau kamu bertemu anak yang idiot, yang pup di mana-mana, lalu tinjanya dipakai cuci rambut, keramas dan lain-lain, kamu pasti sudah muntah. Kenapa? Karena itu zona nyamanmu terusik. Nah, kalau kamu berhasil mendobrak ini, yang muncul cinta. Maka menarik, waktu saya mendampingi di Kaliurang, saya lupa namanya, di Kaliurang, Panti Cacat Ganda bersama 13 anak yang gila-gila ini. Hari pertama yang makan hanya saya sendiri. Teman-teman yang 13 ini semua pucet, nggak ada yang bisa makan. Hari kedua mereka mulai makan 1-2 orang. 1-2 orang mulai makan. Hari ketiga mereka mulai masuk bergaul dengan anak-anak cacat ganda ini. Hari keempat sudah mulai sulit dibedakan mana anak deprito, mana anak idiot, semua nyatu. Hari kelima saat kumpulan sudah sulit memisah mereka. Kenapa? Karena ada cinta di situ. Ada lagi kalau dalam kehidupan sehari-hari di Deprito, saya pernah bicara ke beberapa siswa. Kalau kalian ada temanmu yang ulang tahun, bawa ke lapangan, gulung-gulung, siram sampai kotor. Baru setelah itu bawa ke kelas. Kamu kasih selamat ulang tahun. Ini penting untuk pendidikan karakter di mana semua siswanya lelaki. Kita tidak boleh bilang jangan ngotori kelas, jangan ngotori lantai. Udah ada kebersihan yang akan membersihkan. Semua ini harus diarahkan guna pendidikan karakter anak. Kalau anak siswa tidak mencintai sekolahnya, dia akan cari kesempatan untuk berantem di luar. Maka waktu erupsi Merapi tahun 2011 atau 2010 saya lupa, erupsi Merapi besar ini kesempatan saya untuk mendirikan posko pengungsi di Deprito. Dan ini yang menarik, Deprito menjadi satu-satunya sekolah di Jawa Tengah yang pada saat erupsi Merapi tidak libur, tapi anak-anaknya harus membantu sesamanya yang berkekurangan, yang kena bencana. Maka saya putuskan untuk mendirikan posko di Deprito, sehingga dari pagi sampai siang siswa sekolah seperti biasa, pulang sekolah membantu pengungsi. Ini pendidikan yang paling lengkap. Setelah jalan terus, pendidikan di humaniora juga jalan. Nah, ini banyak sekali kesan menarik yang saya peroleh dari orang tua. Banyak orang tua yang komplain, tapi dalam komplain itu ada rasa syukur. Kayak misalkan begini, Romo, anak saya kemana kok nggak pernah pulang? Sebelumnya anak ini anak rumahan, nggak pernah keluar dari rumahnya. Sekarang nggak pernah pulang.
Oh iya, anak ibu ada di posko pengungsi. Saya tahu betul, karena setiap hari saya lihat siapa yang ada di posko pengungsi, siapa yang nggak pernah pulang. Nah, di satu sisi banyak orang tua juga yang berterima kasih bahwa anaknya tadinya hanya pulang sekolah masuk kamar tidur, besok pagi bangun berangkat. Sekarang ini sudah mulai menunjukkan sifatnya lebih sosial, mau bersosialisasi dengan teman-teman. Nah, ini hasil dari program pendampingan yang real, berbasis pada pengalaman nyata, berbasis pada experience. Refleksi ini kan sebetulnya harus didasarkan pada pengalaman nyata, bukan pada pengalaman teoritis. Artinya refleksi yang baik adalah refleksi yang berasal dari pergulatan hidupnya, bukan berasal dari pengetahuan agama, teori, dan macam-macam. Bagi saya gini, ini kan The Brito ini bukan hanya sekedar sekolah, tapi sebuah kolese. Kolese itu harus ada kesatuan antara siswa, guru, dan alumni yang terutama. Orang tua oke, tapi yang utama alumni. Karena begini, kenapa kok alumni dilibatkan sebagai aset sekolah? Karena mereka juga yang bisa ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan nilai siswa-siswa yang sekarang. Bagaimana meneruskan nilai-nilai kedebritoan ini terhadap siswa yang sekarang masih aktif. Yang kedua, seandainya kamu lulus sekolah, lalu kamu ke perguruan tinggi, dan kamu misalnya dapat kerja di Jakarta, ini kita bisa minta bantuan alumni bagaimana caranya supaya kamu bisa cepat beradaptasi dengan situasi Jakarta. Ini peran alumni. Maka dulu waktu saya masih menjabat pamong, alumni berperan aktif. Kita sering diundang ke Jakarta untuk rapat bersama alumni, lalu alumni juga punya keprihatinan dan tanggung jawab apa yang diperlukan siswa-siswa GB saat ini, apa yang diperlukan sekolah saat ini. Jadi ada kesatuan antara siswa, guru, dan alumni. Tapi alumni bukan hanya diminta sebagai donatur, bukan hanya diminta sebagai sumber dana, salah besar. Tapi bagaimana alumni berperan serta dalam pengembangan sumber daya manusia dalam proses pendidikan The Brito. Kayak misalkan begini, banyak alumni kita yang berhasil di Jakarta. Apa salahnya kalau kita mengundang mereka untuk sekedar lawan hati dengan mereka di sekolah, pengalaman-pengalaman mereka, lalu nilai-nilai apa yang mereka perjuangkan, lalu bagaimana pergulatannya bisa menjadi pejabat di pemerintahan dan lain-lain. Ini lebih penting supaya siswa ini belajar bagaimana dia harus juga bisa menjadi orang yang bermakna bagi semakin banyak orang. Bagaimana dia bisa tampil dalam pemerintahan, punya peran, tapi juga yang memperjuangkan nilai-nilai humaniora. Peran alumni besar sekali di sini. Maka kita dulu sering mengadakan, kita mengundang wakil gubernur Kepulauan Riau, saya lupa Pak siapa itu, dia pernah bicara di The Brito bagaimana pergulatan dia, dan dia muslim, dia seorang muslim. Nah, ini yang menarik, seorang muslim yang betul-betul menghayati nilai-nilai Ignatia sampai sekarang itu dihayati juga dalam pemerintahannya. Ini peran alumni, jadi bukan hanya sebagai donatur, tapi juga turut serta aktif dalam pengembangan sumber daya manusia di Kolese seperti itu. Ia tetap memperjuangkan nilai-nilai humaniora yang telah dipelajari di The Brito, dan bagaimana tetap memperjuangkan keberadaan alumni sebagai sebuah keluarga. Karena banyak sekali alumni berperan serta dalam membantu siswa-siswa The Brito, terutama dalam penghayatan nilai-nilainya. Ini tidak pernah boleh dihilangkan. Jadi Kolese The Brito adalah sebuah keluarga paguyuban yang terdiri dari siswa, guru, karyawan, dan alumni, juga orang tua. Harapan saya harapan saya ya
Gimana ya? Apakah saya masih bisa berharap negeri itu masih punya pendidikan karakter yang baik? Saya nggak tahu, tergantung pada pengelolanya sekarang. Ya. Apakah pengelolanya sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan konflik internal, atau betul-betul terarah demi pendidikan karakter anak? Memang kalau kita punya idealisme mendidik karakter anak, risikonya akan sangat besar, risikonya akan sangat tinggi. Maka sekali lagi tergantung pada pengelola sekolah. Apakah pengelolanya sibuk untuk mencari zona nyaman, aman, tentram, tidak pernah ada apa-apa, tapi anak-anaknya juga aman, tentram, tidak pernah punya karakter apapun. Maka saya sih menyarankan daripada itu yang terjadi, lebih baik kalian masuk ya. Sudah jelas. Tidak perlu ada pendidikan karakter, tapi lalu pinter-pinter. Ikut aja bimbingan belajar setiap hari. Oke? Meskipun terpencar hidupmu, dikala kemudian waktu, ingat selalu di dalam hatimu, tiada Kristus contohmu. Hidup bukanlah sesuatu sebagaimana kita pikirkan, tapi sebagaimana kita hayati. Semakin mendalam penghayatan kita perihal kehidupan, maka kehidupan kita semakin bermakna. Bukan sesuatu yang sekedar kamu pikirkan.